Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita awali pembelajaran matematika hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pola bilangan barisan aritmatika dan juga deret aritmatika, sehingga kalian sudah bisa menentukan berapakah suku ke n dari barisan aritmatika, atau berapakah jumlah n suku dari barisan aritmatika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang barisan geometri, dan nanti juga akan kita pelajari juga terkait dengan deret geometri, yang mana untuk geometri dan aritmatika ini akan berbeda cara perhitungannya, berbeda konsepnya. Apa itu barisan bilangan geometri? Barisan bilangan geometri adalah barisan yang mempunyai rasio tetap. Kalau aritmatika kemarin yang tetap adalah bedanya, selisih antara suku kedua dengan pertama akan sama dengan selisih antara suku ketiga dan kedua. Kalau untuk geometri ini yang sama adalah rasionya. Apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan antara sebuah suku dengan suku sebelumnya. Jadi ketika di barisan misalnya U1, kemudian U2, U3, U4, maka rasio adalah perbandingan antara sebuah suku dengan sebelumnya. Ini dibanding ini, atau U3 banding U2. Sehingga untuk menentukan rasio itu dengan cara membagi suku kedua dengan suku depannya, U2 bagi U1, atau U3 dibagi dengan U2, atau U4 dibagi dengan U3. Itulah rasio. Contohnya, ketika ada barisan 1, 2, 4, 8, 16. Ini merupakan barisan geometri. U1-nya yaitu 1, U2-nya 2, U3-nya 4. Rasionya berapa? Rasionya adalah perbandingan antara suku kedua dengan pertama. 2 dibagi 1, yaitu 2. Atau 4 dibagi 2, yaitu 2. Atau 8 dibagi 4, yaitu 2. Sehingga untuk menentukan suku selanjutnya itu dengan cara dikalikan 2, maka rasionya adalah 2. Untuk menentukan barisan selanjutnya dengan cara mengalikan dengan 2. Contoh yang lain, ada barisan 32, 16, 8, 4, 2. U1-nya 32, U2-nya 16, U3-nya 8. Nah, untuk menentukan selanjutnya ini ternyata dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2 itu akan sama dengan dikalikan setengah. Atau bagaimana cara mengalinya? Cara mencari pengalinya yaitu dengan cara mencari rasionya. U2 dibagi dengan U1, 16 dibagi dengan 32, atau 8 dibagi dengan 16, yaitu setengah. Sehingga rasionya yaitu setengah. Contoh selanjutnya, tipe yang lain. Ternyata ini barisannya 1, negatif 5, 25, negatif 1, 25, dan seterusnya. Rasionya berapa? Kita bagi suku kedua dengan suku pertama. Negatif 5 dibagi 1, yaitu negatif 5. Atau suku ketiga dibagi suku kedua. 25 dibagi negatif 5, hasilnya negatif 5. Sehingga rasio dalam barisan ini adalah negatif 5. Ini ada 3 macam rasio, bisa saja rasionya lebih dari 0. Bisa saja rasionya pecahan antara 0 sampai 1. Bisa saja rasionya negatif. Kalau rasionya negatif, pasti dia akan berselang. Ini positif, negatif, dan seterusnya.
Kalau rasionya kurang dari 1, pasti dia akan menurun seperti ini tadi. Rasionya setengah, maka dia menurun 32, 16, 8, 4, 2, dan seterusnya. Kalau yang naik itu yang rasionya lebih dari 1. Oke, untuk mencari rumus suku ke N barisan geometri yaitu UN adalah A R pangkat N dikurangi 1. A-nya itu suku pertama, UN itu suku atau barisan ke N, kemudian R-nya rasio. Nah, ketika di SMP memang biasanya N-nya tidak terlalu besar. Ya, rentang 1 sampai 10, sehingga ketika kalian bingung menggunakan rumus ini, silahkan bisa dihitung manual dengan cara mengalihkan dengan rasionya saja, itu juga akan lebih mudah. Sekarang contoh dalam soal. Tentukan suku ke-8 dari barisan berikut. Barisannya 3, 6, 12. Yang pertama kita cari adalah rasionya. Dari barisan tersebut rasionya 2. Coba kita cek. 6 dibagi 3 yaitu 2. Atau rasio bisa juga 12 dibagi 6 yaitu 2. Sehingga barisan tersebut kita cari 3 kalikan 2 6 kalikan 2 12 kali 2 24 kali 2 48 kali 2 96 kali 2 1 92 kali 2 3 84. Nah, dan seterusnya. Kita cari suku ke-8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Suku 8 adalah 384. Atau kita gunakan rumus yang tadi, U sama dengan A kali R pangkat N-1. A-nya 3, R-nya 2, pangkat N-nya 8 kurangi 1. 3 dikali 2 pangkat 7. Nah, kita kadang malah sulit untuk menghitung ini, tetapi tetap bisa kita cari. Yaitu 3 kali 2 pangkat 7 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 8, ini 8, berarti 3 kali 6, 4 dikalikan 2, hasilnya pasti sama dengan tadi, 384. Oke, sekarang contoh soal yang penerapan. Ini yang sering digunakan sebuah amuba. Sebuah amuba membelah diri menjadi 2 setiap 10 menit. Jika pada pukul 10.30 terdapat 3 amuba, berapa banyak amuba pada pukul 11.40? Amuba itu berkembang biak dengan membelah diri. Nah, dalam soal ini, setiap 10 menit amuba itu membelah diri menjadi 2. Sehingga dalam waktu 1 jam, waktunya kita cari dulu. Dari jam 10.30 sampai 11.40 itu terdapat 1 jam 10 menit atau 70 menit. Kalau 70 menit, maka N-nya yaitu 8. Kenapa kok 8? Oke, coba kita lihat. Kalau misalnya pertama kita U1 ya, ini suku pertama U1. Nah, setelah 70 menit itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8. Sehingga yang dicari bukan U7 tapi U8. Rasionya 2. Ini U8 ya, maaf ya. Oke. Yang ditanyakan adalah U8 berapa. Sekarang kita lihat barisannya. Perhatikan 3 pertama kali 2 jadi 6, kali 2 jadi 16, kali 2 24, kali 2 48, kali 2 96, kali 2 192, kali 2 384. Seperti soal yang tadi, hanya saja ini disajikan dalam bentuk soal penerapan atau soal keterampilan. Oke, untuk barisan geometri sudah selesai. Kita lanjutkan dengan
deret geometri. Apa itu deret? Seperti kemarin ketika ada barisan aritmatika, ada deret aritmatika. Yang mana deret aritmatika itu adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Di geometri juga iya. Kalau di barisan geometri bentuknya 1, 3, 9, 2, 7. Kalau di barisan deret geometri maka penjumlahannya 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 dan seterusnya. Jumlah suku-suku dari barisan geometri. Contoh lainnya seperti ini. 1, 2, 4, 8, 16 tapi dijumlahkan. 6, 12, 24, 48 dijumlahkan. 16, 24, 36, 54 dan seterusnya dijumlahkan. 4, 2, 1, setengah, seperempat dan seterusnya dijumlahkan. Rumusnya, rumus jumlah n suku deret geometri. Sn yaitu A kali 1 min R pangkat N per 1 min R, itu jika R-nya kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 pakai A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Sepertinya agak sulit ya ketika kita melihat rumus ini. Nah, ketika di tingkat SMP memang N-nya paling banyak 10, sehingga sebenarnya kita juga akan lebih mudah dibandingkan menggunakan rumus ini, bisa juga dengan menjumlahkan secara manual setiap sukunya. Tapi kita perlu tahu rumusnya seperti apa. Jadi tidak harus menggunakan rumus ini, boleh juga kalian gunakan penjumlahan secara manual, mana yang lebih mudah bagi kalian. Nah, ada jumlah suku deret tak hingga. Deret tak hingga itu ketika deret itu rasionya antara 0 dan 1 atau rasionya pecahan. Ketika pecahan kan barisannya turun ya. Misalnya awalnya misalnya 2, kemudian 1 dibagi 2 setengah, dibagi 2 seperempat, dibagi 2 seperdelapan, dibagi 2 seper-16 dan seterusnya. Ini pasti akan mendekati ke 0. Sehingga ada yang namanya jumlah suku deret tak hingga. S tak hingga itu rumusnya adalah A dibagi 1 min R. Maaf, R-nya bukan kurang dari 1, tapi R-nya ini antara 0 dan 1. Oke, contohnya. Tentukan jumlah deret 81, 27, 9, 3, dan seterusnya untuk 8 suku. Maka kita cari deret tersebut yaitu 81, 27, 9, 3, 1, sepertiga, seper-9, seper-27, kemudian dijumlahkan. Ternyata jumlahnya yaitu yang bilangan pokok 121, yang pecahan 13/27. Atau bisa juga ditulis 121, 13/27. Contoh yang lain. Di sini ada, ini yang contoh tak hingga. Sebuah bola bekel jatuh dari ketinggian 3 meter. Bola tersebut memantul dengan ketinggian 2/3 dari tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan yang dilalui bola dari pertama jatuh sampai bola terhenti. Jadi asumsinya ini bolanya kan pertama 3 meter ya. Jatuh kemudian memantul 2/3-nya. Turun lagi, memantul lagi 2/3-nya. Turun lagi, memantul 2/3-nya, dan seterusnya sampai berhenti. Nah, sampai berhenti berapa panjang lintasannya? Kita bisa menentukan dengan jumlah deret tak hingga. Kita tentukan dulu. Ketika pertama ini ketinggiannya 3 meter. Ini 3 meter ya. Tapi 3 meter ini hanya 1 kali. Nah, suku selanjutnya itu yang 2 kali karena naik dan turun, yaitu 2/3-nya, 2 meter. Nah, turun lagi jadi 2 meter. Sehingga dalam barisan ini suku pertamanya 3. Kemudian yang kedua ini yang nanti akan jadi suku pertama dari barisan geometri yang dikalikan 2, karena 2 kali. Yang ini kan 1 kali, yang ini 2 kali.
Sehingga kita hitung 3, ini 3, ditambah 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena dia naik dan turun. Dari ini yang A per 1 min R. Tapi A-nya pakai yang 2, karena yang 2 kali di sini ya. 2 dibagi 1 kurangi 2 per 3. Atau 3 ditambah 4 kali 1 per 3. Itu 3 ditambah 12, yaitu 15 meter. Nah, oke, sudah selesai materinya. Selamat belajar dan berkarya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.